masyarakat banyak yang takut juga dikunjungi gitu Pak. Dites dulu kondisi tubuhnya. Gimana halnya kalau yang akan dikunjungi rumahnya atau wilayahnya tersebut zona merah ternyata Pak? Ada perlu apa? Itu komunikasinya kan nanti bagaimana. Hai kawan KPU, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan kita ketemu lagi di program kita, program rutin ya, ngopi. Ini kalau nggak salah ngopi kita yang keempat ya, ngobrol seputar pemilu atau pemilihan. Dan kebetulan saat ini kita sedang berada di masa pemilihan 2020 atau pemilihan serentak di 2020 di era pandemi COVID-19. Dan saat ini bersama saya ada dari Komisioner KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya dari Divisi Perencanaan Data dan Informasi atau biasa disebut dengan Perdatin. Selamat sore Pak Haji Samsudin. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Semoga kawan KPU juga senantiasa dalam keadaan sehat semua ya Pak ya. Amin, amin. Oke, saya akan bertanya sedikit nih. Kita ngobrol santai aja Pak ya. Ya silakan. Tadi kita kan sudah ngopi juga Pak ya. Sudah 2 kali saya ngopi. Wah mantap. Oke Pak, berhubung saat ini kita sedang berada di tahapan pemilihan 2020 lanjutan ya Pak ya. Ya. Dan berdasarkan PKPU nomor 5 tahun 2020, tahapan yang sedang berlangsung saat ini adalah pencocokan dan penelitian atau coklit ya, tanggal 15 Juli 2020 di mana petugas pemutakhiran data pemilih atau yang biasa disebut dengan PPDP akan berkunjung ke rumah-rumah atau door to door. Ya, saya ingin bertanya nih, bukan hanya saya mungkin ya Pak ya, mungkin beberapa masyarakat atau sebagian masyarakat yang khususnya mungkin yang saat ini sedang pemilihan serentak di 2020 akan dikunjungi oleh petugas pemutakhiran data pemilih. Oke, yang dinamakan dengan PPDP. Tadi saya sudah menyebutkan ya, apa yang namanya, mungkin diperjelas lagi oleh Bapak Komisioner kita. PPDP itu apa sih? Mungkin banyak nih masyarakat yang belum tahu apa sih, ini siapa sih yang datengin kita gitu kan. Katanya PPDP itu apa dan tujuan dari pencoklitan ini seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan Pak Haji. Baik, terima kasih kawan KPU yang ada di seputar Nusa Tenggara Barat. Mudah-mudahan penjelasan kami pada ngopi kali ini akan membawa wawasan ataupun pencerahan bagi para pemilih yang sementara ini sedang menunggu kegiatan pemilihan serentak di Nusa Tenggara Barat. Yang dimaksud dengan PPDP itu adalah petugas pemutakhiran data pemilih yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kota berdasarkan usulan dari teman-teman petugas di bawah PPS. Petugas ini memang punya tanggung jawab yang berat. Kenapa demikian? Karena ujung tombak daripada pemutakhiran data ada di PPDP. Sebagaimana diketahui bahwa data yang dicocokkan atau diteliti oleh teman-teman PPDP itu bersumber dari hasil analisa ataupun sinkronisasi yang dilakukan oleh KPU RI, yang hasilnya itu diserahkan ke KPU Kabupaten untuk disusun dalam format yang namanya AKWK itu. Format AKWK ini tentu harapan kita sudah final lah, artinya mendekati validitas tinggi. Untuk membuktikan kebenaran itu, maka KPU membentuk petugas yang namanya PPDP itu. Tugas utamanya itu mencocokkan data itu. Jadi kalau diringkas ada 3 tugas pokok daripada teman-teman itu. Nah, mungkin bisa dijelaskan biar lebih yang jelas. Yang pertama kami klasifikasikan 3M. 3M yang pertama itu mencatat. Mencatat pemilih yang sudah memenuhi syarat yang sementara tidak masuk di daftar dalam form AKWK itu. Jadi kalau umpamanya dikunjungi rumah si A. Nah, ternyata di semua Asia itu setelah dicek di form A itu, form AKWK, ada pemilih yang menurut tuan rumah atau kepala kero tidak terdaftar, tapi dia memenuhi syarat.
Nah, disitulah tugas utama pertama daripada itu mencatat ya. Mencatat, arti ada form khususnya dimasukkan A1 KWK. Itu yang pertama, tugas pertama. Yang kedua, tugasnya ya memperbaiki elemen data yang tercantum di AKWK itu. Karena di sana banyak sekali elemen datanya, ada 12 yang dicantum itu. Ada mungkin keliru catat alamatnya, alamat pemilih, atau namanya kurang lengkap. Nah, disitulah fungsi tugas kita nanti untuk ngecek kembali, untuk mengoreksi, dicatat tugas kita. Yang ketiga itu mencoret. Ini apa yang dicoret, Pak? Dicoretnya itu kan kita sudah ada daftar di AKWK itu. Nah, setelah diteliti oleh petugas kita itu bahwa dia masuk di kepala keluarga seseorang. Dilihat di sini menurut catatan kami ada 5 orang umpamanya. Dari 5 orang ini ditanya bagaimana statusnya, apa dia masih ada di situ, atau dia mungkin sudah almarhum atau sudah pindah tempat. Jadi itulah fungsinya dia dicek itu. Kalau dikatakan oleh kepala keluarga, oh anak saya yang ini kebetulan dia sudah ikut tentara umpamanya, ke polisi, jadi mungkin tidak boleh masuk sini, dicoret sama dia. Atau mungkin dia sudah pindah jauh, jadi meninggalkan ya Lombok lah, dia pergi ke Singapura atau kemana dan tidak akan kembali sudah lama, itu dicoret oleh petugas. Itulah fungsi ketiga. Berarti itu mungkin sekaligus menjadi tujuan diadakannya pencoklitan ini, Pak, ya? Tujuan utama kan mencocokkan, membuktikan itu data yang dibuat disiapkan oleh KPU Kabupaten Kota berdasarkan form A. Baik Pak, mungkin cukup di situ, sampai di situ aja dulu. Kita akan beralih ke pertanyaan yang kedua nih, karena berhubung dengan masa pandemi juga nih di era COVID-19 ini, mungkin masyarakat banyak yang takut juga dikunjungi gitu, Pak. Mungkin dari petugas PPDP-nya apakah sudah pakai APD seperti yang kita pakai saat ini, pakai masker, pakai face shield, seperti itu, Pak, bagaimana? Ya, sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah, penanganan COVID-19 itu ada syarat. Jadi kita diperintahkan oleh edaran itu ataupun peraturan KPU nomor 20 bahwa setiap petugas kita itu harus dilengkapi oleh APD. APD itu macam-macam modelnya. Ya, ada masker, ada sarung tangan, terus ada sanitizer bagi teman-teman itu, terus ada sekali lengkap nanti sama petugas ini. Jadi petugas PPDP yang jumlahnya cukup banyak juga ini. Kalau di catatan ada 6.087 orang. Kalau misalnya tadi sudah dilengkapi dengan APD petugas PPDP-nya, tapi bagaimana halnya kalau yang akan dikunjungi rumahnya atau wilayahnya tersebut zona merah ternyata, Pak, atau bahkan zona hitam, apalagi di seputaran Mataram mungkin banyak ya, Pak, itu bagaimana, Pak? Ya, selama petugas kita memakai APD itu tentu kekhawatiran untuk menularkan itu atau kita tertular itu akan aman, itu intinya. Nah, disitulah sebelum memberikan arah mungkin petugas kita itu menjelaskan tujuan kita dan kita sudah memenuhi standar COVID itu yang pertama. Kalau tuan rumah atau yang kita punya masih beralasan mungkin ada solusinya, kita ini beri tadi itu kan, jaga jarak itu. Jadi tidak memaksa diri untuk masuk di rumahnya. Di rumah. Jadi kita sampaikan kami mungkin cukup sampai sini. Jadi kami bacakan nama ini dulu, yang ada KTP-nya mungkin kami tunjukkan atau disebutkan nomor NIK-nya karena itu sudah jelaskan. Jadi malah mungkin atau dia serahkan aja suruh kita lihat KTP-nya, itu untuk menghindari kekhawatiran calon pemilih yang kita kunjungi tertular itu. Mungkin itu komunikasi lah antara petugas kita. Dan semoga aman-aman aja, Pak, ya. Insya Allah. Oke, kita akan ke pertanyaan selanjutnya, tapi nanti dulu kita akan simak dulu beberapa informasi yang akan kita simak. Halo teman pemilih, tahukah kamu KPU akan melaksanakan pencocokan dan penelitian data pemilih untuk pemilihan serentak 2020 mulai tanggal 15 Juli sampai 13 Agustus 2020. Meski dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19, KPU memastikan coklat dilaksanakan sesuai protokol kesehatan COVID-19. Saat bertugas, PPDP dilengkapi dengan APD, mulai dari face shield, masker, dan sarung tangan. Dengan memperhatikan jarak aman, dalam kunjungannya, PPDP mengupayakan untuk tidak masuk ke dalam rumah. Pemilih diminta menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan dan kartu keluarga.
PPDP akan memeriksa kesesuaian data pemilih. Jika data telah sesuai, PPDP akan menempel stiker di bagian depan rumah. KPU mencoklit, cocokkan data, teliti bekerja.